Kita lanjutkan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tematik. Tema yang ketujuh, peristiwa dalam kehidupan. Subtema yang kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Muatan IPS tentang yang pertama, peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang kedua, proses pembentukan NKRI. Pembelajaran kita yang pertama yaitu peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945, di mana orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat menyerbu hotel untuk menurunkan bendera tersebut. Rakyat merobek warna biru pada bendera dan mengibarkan bendera merah putih kembali. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara tentara Jepang dengan pejuang Indonesia mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 1945 di Semarang. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda berjuang menghadapi tentara Jepang yang bersenjata lengkap. Untuk mengenang pertempuran ini, pemerintah membangun monumen bernama Tugu Muda. Yang ketiga, pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini terjadi di Surabaya yang dilatar belakangi tindakan sekutu, yaitu pasukan Inggris yang membebaskan tawanan perang secara sepihak. Sekutu juga memerintahkan agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Selain itu, peristiwa tewasnya Brigadir Jenderal Awes Malabi tanggal 30 Oktober 1945 memunculkan kemarahan sekutu. Maka pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansrek memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya dan pimpinan Republik Indonesia untuk menyerah. Ancaman ditolak sehingga sekutu melancarkan perang besar-besaran. Tanggal 10 November 1945, kota Surabaya dibom dari pesawat udara, kapal perang, dan tank Inggris. Tokoh pemuda Surabaya, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Kota Surabaya dapat dipertahankan selama 3 minggu, hingga akhirnya pejuang Surabaya menyingkir keluar kota dan melakukan perang gerilya. Pertempuran rakyat Surabaya melawan sekutu pada tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Yang keempat, peristiwa Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini dilatar belakangi ulah tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR Letnan Kolonel Isdiman gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa juga didirikan sebuah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Peristiwa yang kelima yaitu pertempuran Medan Area di Medan. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu pasukan sekutu dan pasukan Nika mempersenjatai para tawanan dan membentuk pasukan Medan Batalion KNIL serta melarang rakyat membawa senjata. Akhir dari pertempuran ini, sekutu belum berhasil diusir dari Medan. Yang keenam, pertempuran Margarana.
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 18 November 1946 di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dibujuk oleh Belanda untuk bekerja sama mendirikan satu negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan tersebut dan melakukan perlawanan. Akhir dari pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Saat ini nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama sebuah bandara di Bali. Peristiwa yang ketujuh yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu, terjadilah pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintahan mundur ke Bandung Selatan. Tanggal 26 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI, Tentara Republik Indonesia, dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Pembelajaran kita yang kedua, proses pembentukan NKRI. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI memiliki tugas antara lain, yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sidang yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Untuk memantapkan pengetahuanmu, kerjakanlah tugas pembelajaran berikut. Yang pertama, apa yang terjadi setelah tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan Bandung bagian selatan? 2. Tuliskan 4 tugas utama dari PPKI. Yang ketiga, apa latar belakang terjadinya Perang 10 November 1945 di Surabaya? Buatlah majalah dinding tentang peristiwa pembentukan NKRI
yang sumbernya dari internet, dilengkapi dengan gambar setiap peristiwa, lengkapkan pada sebuah karton, dan boleh kamu muat sidang-sidang dari PPKI. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Debbie. Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai mengakhiri pembelajaran daring pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengar apa yang dibilang Bapak Ibu Guru kami. Tuhan, berikanlah pembelajaran kami pada hari ini. Jadilah kami pintar dan berikanlah kami bekal pikiran untuk kami untuk kebesokannya Tuhan. Tuhan, berikanlah Bapak Ibu Guru kami yang mengajari kami, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang murah. Dan begitu juga berkatikan jugalah kedua orang tua kami yang mendidik kami yang di rumah. Berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang murah. Dan berikanlah anak-anak-Mu yang di rumah, berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka akal budi yang pintar, Tuhan. Tuhan, dengan doa anak-Mu dan Kristus Tuhan Juru Selamat kami, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.